Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya Bapak dan Ibu. Di sini kami dari Apotik dan di sini kami mahasiswa dari UHAMKA yang mengambil profesi apoteker. Baik, di sini kami akan melakukan sedikit penyuluhan terkait dengan kolesterol dan pengobatannya. Mungkin sebelumnya bisa dibagikan itu brosurnya. Ya baik, sebelumnya boleh sambil dibuka ya Ibu Bapak untuk brosurnya dan di sini saya akan memulai untuk sedikit memberikan penjelasan terkait apa yang tertera di brosur tersebut. Ya sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu di sini ada beberapa yang sedang berobat kolesterol ya atau sebelumnya mungkin dari saudara ada yang terkena penyakit kolesterol. Nah sebelum itu mungkin kita kenali dulu ya terlebih dahulu kolesterol ini sebenarnya apa? Dia itu bermanfaat nggak untuk tubuh kita? Kenapa kok bisa terjadi penyakit kolesterol? Dan kenapa kita meminum obat kolesterol gitu kan? Ya, sebelumnya di sini adalah kolesterol itu merupakan lemak yang diproduksi oleh hati untuk tubuh kita. Sebenarnya kolesterol ini memiliki beberapa manfaat Bapak Ibu. Seperti dia dapat digunakan untuk pembentukan hormon. Salah satunya itu adalah membentuk hormon vitamin D dari matahari. Kemudian juga dapat digunakan sebagai pembangun dinding sel. Jadi dia sebagai perlindungan dinding sel kita. Selanjutnya dia juga digunakan sebagai melindungi jaringan saraf pada tubuh kita. Lalu selanjutnya, jikalau kolesterol ini tinggi dalam tubuh kita, kira-kira akan bermasalah nggak Bapak Ibu? Iya betul, akan bermasalah, akan mengakibatkan beberapa penyakit ya. Yang pertama jelas harus minum obat kolesterol karena kolesterolnya tinggi. Tapi kalau kolesterolnya akan semakin tinggi, kira-kira dia bisa menyebabkan penyakit apa aja tuh Bapak Ibu? Jantung, iya betul Bapak. Nanti jika kolesterol itu semakin tinggi, maka bisa mengakibatkan penyakit komplikasi. Salah satunya itu tadi yang disebutkan oleh Bapak ya, jantung. Bisa jadi nanti kalau kadar kolesterolnya semakin tinggi lagi, itu bisa berakibat lebih parah, seperti stroke. Kemudian untuk kadar kolesterol yang semakin tinggi, biasanya dia juga diikuti komplikasi dengan DM ya Bapak Ibu, diabetes mellitus. Nah selanjutnya sebenarnya Bapak Ibu, kolesterol ini memiliki 3 jenis. Dalam tubuh kita itu sebenarnya kolesterol ada 3. Yang pertama itu HDL. HDL ini merupakan kolesterol yang baik dalam tubuh kita Bapak Ibu. Jadi HDL ini memiliki fungsi yang tadi saya sempat jelaskan. Salah satunya sebagai pembentukan hormon, kemudian jaringan sel, melindungi dinding sel gitu. Dan selanjutnya itu ada LDL, kolesterol jahat ya Bapak Ibu. Wah, dalam tubuh kita ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Dan selanjutnya itu ada trigliserida. Nah, trigliserida inilah yang mengakibatkan
banyak, makanya dalam jantung kita itu aliran darahnya nggak stabil, Bapak Ibu. Makanya di situ terjadi kesumbatan, akhirnya ada penyakit jantung dan berakibat fatal untuk stroke. Nah, selanjutnya, bagaimana sih tanda dan gejala pada penderita kolesterol tinggi? Bapak dan Ibu mungkin sering mengalami atau pernah mengalami nyeri pada tengkuk belakang ya? Ya, betul. Nah, itu merupakan salah satu tanda. Iya, Ibu, betul. Pada tengkuk yang bagian belakang di sini. Nah, itu kalau sudah mulai terasa nyeri di situ, boleh diperiksa ya Bapak Ibu kadar kolesterolnya, boleh datang ke puskesmas, boleh minta untuk cek kolesterol. Ditakutkan kadar kolesterolnya itu sudah semakin tinggi, ya. Nanti yang selanjutnya itu ada gejala nyeri di bagian dada. Dada depannya itu terasa nyeri, itu bisa jadi juga salah satu sebagai tanda penyakit kolesterol. Nah, yang ketiga itu mungkin Bapak Ibu sering merasa lelah dan nyeri di bagian kaki ya, ataupun kadang karena mohon maaf faktor usia ya Bapak Ibu, itu merupakan salah satu juga gejala penderita penyakit kolesterol. Nyeri kakinya itu biasanya di bagian tengkuk bagian sini ya Bapak Ibu. Nah, itu biasa, iya betul Ibu. Nah, nanti kalau semakin dia terasa nyeri boleh diperiksakan dulu gitu. Itu untuk kadar kolesterolnya. Selanjutnya itu untuk konsumsi ya Ibu. Yang menyebabkan kolesterol tinggi itu kira-kira makanan seperti apa tuh Bu? Oh, betul Ibu, yang berlemak. Itulah makanan yang sebenarnya tinggi banget kolesterolnya karena banyak minyaknya ya Ibu, banyak lemaknya. Nah, itu tadi yang menjadi salah satu kalau sekiranya tubuh kita udah nggak memerlukan lemak, akhirnya terjadi penumpukan di pembuluh darah tadi. Itulah ya Ibu. Untuk selanjutnya itu salah satu penyebabnya adalah berat badan yang berlebih. Nah, yang terakhir itu adalah kurang olahraga. Itu merupakan salah satu juga ya Ibu penyebabnya, karena lemak itu kan digunakan untuk sebagai tenaga ya Ibu. Kalau tenaga kita, aktivitas kita itu berkurang, berarti kan lemak itu nggak diproduksi, nggak digunakan lagi oleh tubuh, makanya terjadi penumpukan begitu. Untuk selanjutnya rekan saya yang akan melanjutkan. Dilanjutkan dengan kadar kolesterol ya Bu ya. Bisa dilihat di bagian leafletnya di sini ada tabel kadar kolesterol. Nah, di sini ada tabel warna hijau, kuning sama merah. Bisa dilihat mungkin untuk tabel yang warna hijau itu untuk kolesterol yang masih dalam kadar normalnya, itu di bawah 200. Jadi untuk kadar kolesterol yang baik itu sebaiknya di bawah 200 ya Ibu ya. Kemudian untuk yang tabel warna kuning ini adalah kadar kolesterol yang sudah dalam ambang batasnya, yang udah harus diwaspadai gitu ya. Kemudian ini ada untuk yang tabel warna merah ini, untuk kadar kolesterol yang udah sangat dalam kategori bahaya gitu ya Bu ya atau Bapak. Kemudian gimana sih cara kita buat ngecek kadar kolesterol? Itu bisa dilakukan untuk tes darah sederhana, mungkin di fasilitas kesehatan terdekat gitu ya Bapak atau Ibu. Kenapa sih kadar kolesterol itu harus normal? Karena kalau misalkan kadar kolesterol kita tinggi terus, nanti itu bisa menyebabkan berbagai penyakit ya Bapak atau Ibu ya, yang sudah disampaikan teman saya tadi. Karena kolesterol yang tinggi itu bisa menyumbat pembuluh darah kita. Apalagi kalau misalkan sudah menyumbat pembuluh darah di otak, nanti itu bisa menyebabkan stroke gitu ya Bapak atau Ibu ya. Kemudian kalau untuk kadar kolesterol darah yang tinggi menyumbat pembuluh darah di jantung, nanti akan menyebabkan penyakit jantung koroner gitu ya. Makanya harus dihindari untuk kolesterol yang tinggi. Kemudian gimana sih cara kita untuk mencegah agar kolesterol kita tuh tetap normal gitu ya, agar tidak terjadi kolesterol yang tinggi? Itu salah satunya bisa dengan menerapkan pola hidup sehat ya Bapak atau Ibu ya. Gimana sih cara menerapkan pola hidup sehat? Yaitu dengan menjaga makanan yang kita konsumsi. Bisa dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, atau biji-bijian ataupun kacang-kacangan gitu
agar kita terhindar dari kolesterol, makanya harus menghindari makanan yang berlemak seperti daging-dagingan ataupun kulit ayam gitu ya, makanan yang banyak mengandung santan itu harus dihindari ya Bapak atau Ibu ya. Apalagi kalau udah ada riwayat penyakit kolesterol sebelumnya, jadi itu harus dihindari ya. Kemudian cara yang dilakukan untuk mencegah kolesterol selanjutnya itu adalah dengan menurunkan berat badan berlebih. Jadi kalau misalkan Bapak atau Ibu mungkin mohon maaf kelebihan berat badan itu mungkin bisa mulai dikurangi ya Bu ya, dengan menjaga pola makannya ya. Kemudian melakukan olahraga secara teratur, minimal mungkin seminggu 3 kali ya Bu ya. Bapak bisa dengan jalan santai, jogging gitu ya Pak ya, di pagi atau sore hari. Kemudian menghentikan penggunaan rokok. Biasanya untuk bapak-bapak mungkin ya yang suka merokok mungkin bisa dikurangi ya Bapak atau Ibu. Kemudian untuk pengobatannya, gimana sih cara pengobatan untuk kolesterol yang tinggi? Itu biasanya kan dengan pengecekan kolesterol dulu ya Bapak atau Ibu ya. Kalau misalkan nanti sudah kedetek gitu ternyata memang kolesterolnya tinggi, biasanya nanti sama dokternya akan diresepkan obat. Apa sih obatnya? Biasanya untuk kolesterol tinggi itu salah satunya obatnya simvastatin. Ya mungkin Bapak atau Ibu udah pernah dengar ya terkait obat simvastatin ya. Karena obat simvastatin ini merupakan obat utama untuk penyakit kolesterol begitu Ibu. Karena simvastatin ini tuh memiliki khasiat untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi, untuk menurunkan kadar LDL-nya ya Bu ya, yang tadi lemak jahat itu ya. Kemudian gimana sih cara penggunaan simvastatin? Biasanya untuk penggunaan simvastatin itu digunakan 10 sampai 20 mg per hari. Dan kapan sih diminumnya? Mungkin Bapak atau Ibu ada yang pernah konsumsi obat simvastatin sebelumnya? Biasanya dikonsumsinya malam, siang, malam ya, betul ya, malam ya Bu ya. Kenapa sih diminumnya malam hari? Karena dalam tubuh kita kolesterol itu dia bekerjanya di malam hari. Jadi kenapa sih digunakannya di malam hari? Karena agar untuk mencegah kolesterolnya itu meningkat. Jadi diminumnya di malam hari simvastatinnya ya Bu ya. Kemudian ada nggak sih efek samping dari simvastatin? Tentu ada ya Bu ya, dari setiap obat pasti ada efek sampingnya ya. Cuma kan nggak semua orang kan ngalamin efek sampingnya ya Bu ya. Mungkin efek samping yang dirasakan itu bisa seperti sakit kepala, mual, muntah, gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua ada obat gemfibrozil. Gemfibrozil ini juga bisa untuk menurunkan kolesterol Bapak atau Ibu. Dia lebih untuk menurunkan kadar trigliseridanya ya. Gimana sih cara minumnya? Itu bisa diminum 600 mg per hari, 2 kali sehari setengah jam sebelum makan. Kemudian ada nggak sih efek sampingnya? Sama ya, tiap obat pasti mempunyai efek samping ya Bu ya. Iya, nyeri lambung bisa, mual, muntah, diare, gangguan pencernaan gitu ya Bu ya. Kemudian biasanya juga obat kolesterol tuh dikombinasi dengan vitamin. Kenapa sih kok dikombinasi dengan vitamin? Biasanya untuk mengurangi efek sampingnya Ibu. Kan obat simvastatin kan ada efek samping seperti mual, muntah gitu ya, gangguan. Ya, untuk vitaminnya biasanya dikombinasikan dengan vitamin B12 Ibu. Ya mungkin ya kalau ada berobat mungkin dikasih obat juga ya vitamin B12. Ya sama vitamin B kompleks itu juga bisa Ibu buat membantu menurunkan kadar kolesterolnya ya. Kemudian ada terkait gabus ibu. Apa sih gabus ibu itu? Mungkin ada yang tahu? Gak ada, belum ya. Gabus ibu itu adalah dapatkan, gunakan, simpan, buang obat ya. Iya betul. Untuk dapatkan itu bisa mendapatkan obat di tempat yang resmi ya Bu ya, agar terjamin kualitas obatnya. Seperti di puskesmas, di klinik, rumah sakit atau toko obat berizin ya Bu ya. Kemudian untuk dagu Bu, yang kedua itu ada gunakan. Ibu atau bapak harus menggunakan obat dari dokter nih. Harus menggunakan obatnya sesuai dengan yang di etiket obat. Biasanya kan sudah tertera ya Bu ya, terkait cara penggunaan obatnya ya. Ada di etiketnya, itu harus dibaca lagi. Kalau misalkan memang bapak atau ibu kurang paham terkait penggunaan obatnya, itu bisa ditanyakan lagi ya Bu ya ke bagian petugas yang memberikan obat ataupun kepada apoteker. Ya, kemudian yang ketiga ada C
Bapak bisa menyimpan obat itu kalau di rumah punya kotak obat mungkin bisa disimpan ya Pak atau Bu ya di kotak obatnya, atau kalau misalkan nggak punya juga nggak apa-apa, ditaruh di suhu ruang aja, dijauhkan dari jangkauan anak-anak ya Bapak Ibu ya, karena kan bahaya ya, takutnya namanya anak lagi main kan ya Bu ya, nanti takutnya diminum ketelan atau gimana gitu ya, jadi sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Iya. Iya, ada setiap obat tuh pasti ada jangkauan kepenyimpanannya, ada expirednya gitu ya Bu ya. Biasanya kalau untuk tetes mata itu untuk 30 hari aja Ibu disimpannya. Ya, selebihnya kalau untuk pemakaian selanjutnya mungkin beli yang baru gitu. Itu 30 hari Bu. Biasanya kalau tetes mata itu semuanya untuk 30 hari. Iya, sebaiknya jangan, hanya 30 hari aja sih. Karena itu kan steril ya Bu ya untuk mata ya. Jadi untuk penggunaan, iya harusnya mending beli yang baru setelah 30 hari ya Bu ya. Kemudian yang keempat itu ada buang. Nah, dalam membuang obat juga kita nggak boleh sembarangan ya Bapak atau Ibu, takutnya nanti kan disalahgunakan ya, diambil lagi sama orang. Jadi gimana sih cara buang obat yang baik? Cara buat obat yang baik itu kita hancurin dulu tuh, kita buka kemasannya. Misalkan kayak sirup, itu kalau sirup bisa langsung dilarutin di air mengalir ya, dibuang. Tapi kalau misalkan tablet nih, kalau misalkan sediaannya tablet, itu kita buka dulu dari kemasannya, terus habis itu dihancurkan, baru nanti dibuang ke tempat sampah gitu ya. Jangan sampai dibuang dalam keadaan utuh gitu ya Bu ya, karena itu bisa menyebabkan penyalahgunaan gitu ya mungkin ya. Ya, cukup sekian ya Bu ya penjelasan dari kami. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada pertanyaan ya. Makasih ya Mbak ya. Ini saya
yang untuk bagian nyeri dada ya tadi ibu, biasanya umumnya nyeri dada itu memang kita nggak bisa spesifikin langsung, oh ini kena kolesterol, oh ini kena penyakit ini, karena organ kita itu kan sebenarnya letaknya bertumpuk-tumpuk ya ibu. Cuman kebanyakan itu rata-rata dia ada di bagian tengahnya. Oh iya, umumnya itu. Cuman untuk lebih detailnya memang harus periksa ke dokter, harus cek juga kadar kolesterolnya itu. Ataupun memang kalau semisal nanti kadar kolesterol normal, berarti kemungkinan ada penyakit yang lain, jelas ya ibu itu. Berarti harus ada konsultasi terlebih dahulu dengan dokter tetap. Karena memang umumnya itu satu penyakit saja ketika didiagnosis dengan satu gejala itu tidak bisa ibu. Jadi tetap ada beberapa cek dan kemudian juga ada beberapa gejala yang bisa bapak ibu sebutkan gitu. Tetap kembali ke dokter ya ibu ya, untuk memastikan bahwasanya oh ini kena penyakit ini, oh ini untuk penyakit ini, untuk mendapatkan obat yang memang lebih tepat untuk mengatasi penyakit tersebut. Untuk penataran yang biasanya tetap dilakukan ya, untuk mengurangi keriang dan tercegah dari zat sehat terusak. Nomor pertama secara masuk ya, pertama secara masuk. Untuk daftar media, antrian C, antrian Z, prioritas antrian 12, jadi nanti yang masuk yang kami menurut. Jangan lupa belajar dan ya, Bapak Ibu alamat juga. Z1 sampai Z5 silakan masuk, Z1 sampai Z5 silakan masuk. Antrian C1 sampai C5, antrian gigi A1 sampai A5 silakan masuk. Iya saya jalan. Antrian C1 sampai C5 silakan turun pengantaran dengan saya pegangi. C1 sampai C5 siapkan pengantaran dan kartu BPJS dari data bulan di panel. Mohon agar menunggu agar tidak terjadi keinginan ya. Terima kasih. Ya izin melanjutkan ya ibu untuk yang SPL tadi, karena memang kalau saya tangkap tadi kan diagnosanya itu hanya darah tinggi dan nyeri yang di bagian sini, makanya tadi kenapa kok nyari ini di hasilnya SPL gitu kan, berarti kan diduganya di situ ada penumpukan darah, makanya dikasih pengencer darah. Dengan gigi A1 sampai A5 silakan masuk. Antrian gigi A1 sampai A5. Ketika gejala terjadi saja ya.
steroid dan ibu harus mengkonsumsinya tetap terus sama seperti obat darah tingginya gitu. Oh iya. Oh iya, berarti metabolismenya itu memang dapat diganggu kalau nggak ada konsumsinya. Ya, nanti sudah dikonsultasikan kembali ya Bu ke dokter untuk lebih jelas penyuluhannya. Baik, mungkin sekian penyuluhan dari kami dan mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu. Silakan melanjutkan. Ya, terima kasih Ibu. Baik, cukup sekian. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin menambahkan untuk yang di bagian depan ini ada barcode ya Bapak Ibu, nanti boleh coba di scan. Ini ada video animasi dan flipbooknya. Isinya itu adalah penjelasan terkait kolesterol dan pengobatannya. Untuk lebih memahami mungkin Bapak Ibu nanti dapat membukanya untuk dapat informasi lebih jelas. Baik, terima kasih. Yang pertama antrian Z5